Slow pitch softball adalah salah satu varian dari olahraga softball, yaitu olahraga semacam kasti yang memakai bola kecil dengan pemukul yang dimainkan secara beregu. Namun berbeda dengan baseball, olahraga softball menggunakan bola yang lebih besar, yakni memiliki ukuran keliling sekitar 12 inci. Permainan ini dilakukan secara 7 innings atau 7 babak di lapangan tanah berbentuk berlian. Sementara itu, slow pitch softball merupakan tipe permainan softball yang memberikan kemudahan bagi batter atau pemukul. Batter diberikan bola terus-menerus sampai bisa memukul bolanya. Untuk pitcher atau pelempar, biasanya akan melakukan lemparan bola secara melambung dan pelan, berbeda dengan baseball yang tipe lemparan lurus dan kencang. Selain itu, jika baseball hanya bisa dimainkan oleh pemain putra, softball dan variannya seperti slow pitch softball kadang dimainkan pemain putri. Oke, satu lagi. Oke, nice. Ya, Mas Oso, ini bisa jelaskan nggak sebetulnya ini olahraga slow pitch ya? Sebetulnya bagian dari softball juga kan? Yes, betul. Nah ini sebetulnya kalau misal bedanya dengan baseball itu apa sih Mas? Oke, jadi beda ini kalau slow pitch nih sebenarnya tuh olahraga ini tujuannya tuh sebenarnya untuk yang baseball, yang atlet baseball dulu, atlet softball dulu, udah pensiun, terus kayak nggak tahu mau ngapain, muncullah si olahraga slow pitch ini. Jadi kayak ini emang ditujuin buat yang kayak yang udah emang mungkin yang nggak main olahraga baseball softball banget, atau yang udah yang pensiun aja. Tapi bedanya sih paling cuma di sisi permainannya, permainannya lebih santai dan nggak intens kayak kalau baseball softball intens kan. Kalau ini mainnya lebih kayak santai, have fun. Emang tujuannya buat rekreasi sih kalau olahraga ini. Kalau aturan permainan sendiri seperti apa Mas? Aturannya sama persis baseball dan softball dan slow pitch itu sama, cara mainnya sama. Bedanya paling dari sisi yang lempar mungkin dari bawah, lebih pelan bolanya. Kalau baseball softball tuh yang jaga ada 9 orang, kalau slow pitch nih yang jaga ada 10 karena emang biar mainnya lebih enak aja dan emang buat seneng-seneng aja sih gitu. Ya, memang jenis slow pitch softball ini biasanya dimainkan para atlet softball atau baseball yang sudah pensiun, atau bagi para pemula yang ingin belajar softball atau baseball. Sejatinya tipe ini biasanya dimainkan hanya sekedar bersenang-senang atau sebagai sarana pelepas penat. Para pemain pun tak harus dituntut untuk bermain dengan teknik sempurna. Hal inilah yang tampak pada salah satu klub olahraga slow pitch softball, Jakarta Animals, yang mayoritas berisikan mantan atlet softball atau baseball yang ingin bersenang-senang atau melepas rindu untuk bermain. Kalau saya dulu mainnya softball, jadi mungkin nggak terlalu begitu beda jauh ya dari kalau slow pitch karena bolanya juga pakai bola softball dan nggak begitu beda jauh lah mungkin ya. Kalau slow pitch udah sekitar setahun setengah lah semenjak pandemi ini terutama baru mulai main lagi. Baseball, softball udah main pertama kali itu udah dari sekitar saya pun sampai lupa 2000 atau 2001 gitu ya, jadi memang udah lama banget. Kalau slow pitch tuh lemparnya dia kayak lambung gitu, jadi karena lambung itu kita pun untuk mukulnya nggak perlu mikir cepet, jadi lebih santai. Jadi makanya biasanya kan kalau baseball sama softball itu kan pakai celana panjang bener-bener rapi, tapi sini kayak kita santai aja, celana pendek, mainnya ketawa-tawa gitu. Dari kacamata kedokteran, slow pitch softball ini bisa dikategorikan sebagai jenis olahraga low impact. Olahraga ini hanya berdampak ringan pada persendian sehingga minim terjadi resiko cedera. Mungkin ini sedikit ilmiah ya. Jadi sebenarnya yang diincar itu adalah efek EPOC, itu excess post exercise oxygen consumption. Dalam artian saat kita beristirahat, pasca kita melakukan olahraga, itu badan kita tetap mengkonsumsi oksigen sama seperti ketika kita berolahraga. Nah, bagaimana hal ini bisa didapat? Hal ini bisa didapat adalah dengan meningkatkan massa otot kita. Gitu. Dengan meningkatnya massa otot, maka pada saat kita beristirahat pun otot kita terus membakar makanan dan terus membakar oksigen. Metabolisme terjaga, badan kita sehat, pikiran kita clear, jernih, kita bisa beraktivitas dengan baik. Gitu. Jadi kalau ditanya manfaatnya apa, banyak sekali. Nah, terkadang apabila kita lebih mengutamakan yang high impact, hal-hal efek-efek baik ini nggak bisa kita dapat. Itu yang ada capeknya aja. Di zaman yang serba cepat ini memang bagi sebagian orang terkadang tak punya banyak waktu untuk berolahraga. Apalagi bagi Anda yang memiliki resiko cedera yang tinggi. Namun kita harus tetap berolahraga rutin walaupun dengan intensitas yang rendah atau low impact.
untuk tetap menjaga kebugaran tubuh serta untuk menghindari stres. Adi Dwinanda, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.